bisa dimitigasi resiko-resiko itu ketika misal aku melakukan ini, antisipasinya apa? Itu harus sebenarnya kan seono. Ada. Nah, menurutku harus dipaksa, harus punya kesadaran diri dipaksa, karena semakin kita tua itu semakin takut, Mas. Nah, saya tuh dulu itu dikasih tahu kayak gitu. Nek semakin tua kamu mencoba sesuatu itu semakin takut karena tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KJ Bener Academy yang berbahagia, salam sudah pengusaha baru. Kali ini kita sudah beranjak yang kesekian kalinya dalam episode-episode di podcast KJ Bener Academy. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat. Nanti biar diulas beliau sendiri karena ini saya agak aneh karena beliau itu eksportir huruf, dan di sisi lain jualannya es, ya kan aneh. Beliau masih sangat muda, lebih muda daripada narasumber yang sudah-sudah, paling muda daripada narasumber yang lain dan sangat bisa kita jadikan referensi atau inspirasi buat teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman santri ataupun yang lain. Kali ini kita kedatangan Mas Muhammad Nafis Ghifari. Ya, Mas Muhammad. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk Mas? Ya kemarin baru dari Jepara Mas. Alhamdulillah. Sibuknya luar biasa Mas Nafis Ghifari ini. Ini saya dengar-dengar Mas Nafis ini alumni UIN juga ya Mas? Ya, alumni UIN. Alumni UIN Songo, dan saya dengar juga eksportir huruf. Ini aneh, sangat eksportir huruf. Sangat luar biasa dalam membaca peluang ini. Sangat hebat karena ini butuh pembacaan peluang yang sangat detail dan butuh itu pasar gimana Mas? Keyboard Mas. Ya. Jadi huruf. Jadi kalau didetailkan produknya itu namanya stiker keyboard. Stiker keyboardnya itu Arab gitu. Jadi kan kalau kita lihat di laptop itu kan enggak ada Arabnya gitu. Nah, saya buat stiker yang berbagai varian dengan warna yang banyak itu, terus ada huruf Arabnya itu untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kuliah itu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai ekspor Mas ya? Alhamdulillah ya. Di kemana aja Mas negaranya? Yang sekarang sih Malaysia sama Brunei Mas. Malaysia sama Brunei, hanya stiker aja Mas ya, bisa ekspor ya. Pertimbangannya karena memang ongkir itu murah Mas. Itu 1 kilonya itu bisa mencakup 100 pisan lah. Dapat pasarnya dari mana Mas? Kok bisa dapat tembus pasar Malaysia? Itu dari Instagram. Instagram Pertama kan saya bikin platform di Instagram, bikin akun itu, terus sebelum ke Malaysia itu saya pasarnya di UIN di Indonesia Mas. Jadi Medan, Bandung, Jakarta, terus YIN kayak YIN Pekalongan, YIN Salatiga itu, terus karena di Instagram itu saya buat, terus tiba-tiba itu ada yang nge-DM itu, nak stiker keyboard boleh ke? Pakai bahasa Malaysia itu. Iya. Akhirnya mulai dari situ, pertama itu kan, terus saya sisipkan nomor HP-ku di stiker keyboard itu. Terus setelah itu ada sekitar 5 orangan yang nge-DM saya untuk nge-WA saya untuk ikut jadi reseller saya. Di Malaysia itu. Luar biasa. Gitu. Selain stiker keyboard, dengar-dengar Mas Nafis ini juga punya jualan semacam apa namanya? Giboba. Giboba. Dan katanya punya 20 gerobak. Alhamdulillah. Itu ceritanya gimana Mas? Itu ceritanya kan karena dulu itu saya sempet pas waktu corona itu sempet apa nih kita kira yang penjualannya itu bisa setiap hari gitu. Iya. Oh, yang setiap hari kita bisa mendapatkan uang masuk gitu ya. Stiker itu kan nggak bisa setiap hari. Mainnya reseller, dan ketika corona itu kan mahasiswa pada libur semua. Saya takut pada waktu itu, ini kalau stiker nggak jalan aku harus ada uang masuk lagi nih gitu kan. Terus aku akhirnya ada ide bersama adik saya sebenarnya Mas, itu yang kalau dibilang yang bangun Giboba itu aku dan adik saya itu. Akhirnya bangun itulah
karena basic saya kan desainer, terus saya bikin konsep desain Giboba gitu. Sebenarnya sih rasanya hampir sama dengan yang lainnya, cuman mungkin desainnya dan konsep gerobaknya itu lebih menarik gitu ya daripada yang lainnya. Terus nah itu mulai pesat itu malah justru habis lebaran kemarin, Mas. Pas pandemi ini ya malah 2021 ini bulan Aprilan itu mulai bikin cabang yang ketiga itu, terus sampai sekarang itu alhamdulillah dari kurun waktu sekitar 4 bulanan itu sudah punya 20 gerobak itu. Itu milik sendiri atau franchise 20 gerobak itu? Itu milik sendiri, yang franchise itu 5. Berarti sekitar 15 ya? 15. Omsetnya berapa satu gerobak, Mas? Satu gerobak sehari ini rata-rata ya antara 800 sampai 1 juta. Nah, sekarang kita bisa ngitung 1 juta kali 20. Berarti satu hari itu jenengan punya ya 20 juta omsetnya per hari. Ini buat teman-teman sekalian. Mas Nafis itu mengganggu perkuliahan enggak saat Mas Nafis punya perjalanan merintis bisnis atau apa itu saat kuliah gimana itu? Itu dulu malah enggak begitu, Mas. Jadi mengatur waktu alhamdulillah. Gimana tipsnya gimana bagi mahasiswa untuk mengatur waktu? Dulu itu Mas, saya semangat banget karena semangat banget bisnis itu sampai saya itu belajar desain pertama. Karena menurutku awal-awal itu aku harus bisa desain dulu karena kalau karena cita-cita kan pengen punya produk banyak kan, terus aku seorang harus iso desain. Akhirnya saya bisa bikin desain itu jam 12 malam setelah rapat organisasi, biasanya jam 9 rapat sampai jam 11, terus saya belajar desain itu sampai jam 3. Berarti masih sempat juga ngurusin organisasi, kuliah juga tidak keteteran itu ya. Artinya tidak ada alasan bagi kita, bagi teman-teman mahasiswa yang punya kegiatan organisasi, tidak punya alasan untuk tidak menyiapkan diri sebagai pengusaha. Oh iya, tidak ada alasan. Pemuda itu kan waktunya banyak sebenarnya. Banyak ya, alasan aja buat buat main-main begitu ya. Iya. Kalau hari ini yang Mas Nafis kembangkan ke depan apa lagi nih? Sementara ini saya kan ada beberapa, Mas. Givastor. Givastor itu yang memadain itu stiker. Sekarang itu merambah stiker doa. Terus nanti insya Allah ke depannya bikin kayak poster edukasi anak kayak gitu yang untuk anak-anak kecil. Alif Bakta, terus berjumlahan itu. Terus saya kan punya TV juga, Mas. Namanya TV Gardu Media Indonesia. Itu ya kalau ada proyek-proyek kayak pengadaan barang gitu. Yang desain percetakan produk souvenir gitu. Ini sedangkan dari hasil Giboba aja sudah luar biasa itu. Satu hari sudah 20 juta. Itu kalau katakanlah kita ambil margin 30%-nya aja itu sudah 6 juta per hari Mas Nafis penghasilannya ini. Jadi kalau 30% nambah, kalau 20% sudah ya 3 juta per hari. Itu satu bulan ya sudah 100 juta. Sudah DPR kalah ini. Enak hitungnya, Mas. Ya kan ngitungnya memang enak begitu. Jadi yang penting gini Mas Nafis, bagi teman-teman itu yang kemudian spirit apa yang bisa kita terapkan, yang kita bisa kasihkan inspirasi buat teman-teman, dan kemudian apa punya tips-tips apa yang Mas Nafis juga masih sangat muda, belum nikah ya? Belum nikah. Masih sangat muda, sudah beromset satu gerobak 1 jutaan kali 20 gerobak, dan belum lagi ekspor stikernya, dan itu kan harus menjadi motivasi bagi teman-teman untuk bisa belajar. Untuk menuju ke sana apa yang disiapkan bagi teman-teman ini? Sebenarnya banyak sekali kan motivasi-motivasi yang udah dilakukan sih, Mas. Tapi dari awal memang kesadaran diri. Ya, kesadaran diri ya. Kesadaran diri kalau teman-teman itu sadar bahwa saya itu masih miskin, masih perlu uang kan, artinya harus belajar. Gitu. Harus belajar. Tanggung jawab kita sebagai orang bodoh kan belajar. Tanggung jawab kita sebagai orang yang kurang punya penghasilan ya belajar bisnis juga. Kalau pengen dapat dunia kan ya juga harus belajar dengan ilmu itu kan, kalau pengen akhirat juga kan pengen harus dengan ilmu. Berarti kesadaran diri itu yang paling. Sadar. Jangan kita coba itu menyadarkan pada orang-orang juga susah ini. Kalau udah sadar itu pasti dia punya inisiatif, Mas. Punya inisiatif, tanya lah semisal atau belajar di YouTube. Kan sekarang ilmu kan juga kayak digebiar di YouTube kan semua ada sebenarnya kan.
tinggal kita mau atau enggak. Iya. Jadi memang masalah skill itu ya, semua ada di YouTube, semua ada di Google. Tinggal kita kembali lagi pada mental kita, Mas. Beda sama dulu lah, Mas. Dulu kita kan referensinya terbatas, kan terbatas. Berarti memang kembali pada mental ya, Mas. Bagaimana Mas punya tips membangun mental teman-teman mahasiswa ataupun yang lain? Karena begini, Mas, yang sering saya sampaikan bahwa peluang besok itu untuk bekerja itu kan sangat tipis. Bukan kok kita harus jadi pengusaha ya, tapi peluangnya sangat tipis, pegawai negeri juga sangat tipis, karyawan juga sangat tipis. Itu bagaimana menyadarkan mental teman-teman itu? Punya tips apa, Mas Nafis ini? Menyadarkan mental itu harus dipaksa, Mas, harus dipaksa, karena mental itu kita nggak tahu kan kalau semisal ternyata hasil jualan kayak gini itu juga menguntungkan gitu. Nah, mental itu ya terbentuk dari dipaksa, harus terpaksa, dan kadang kita itu nggak mau belajar, nggak mau punya inisiatif. Akhirnya kita nggak tahu ternyata nyewa baliho itu cuma segitu. Kenapa kok nggak kita pasang misal promosi? Kalau dihitung-hitung itu kalau kita bisa, kan biasanya kalau orang pebisnis itu kan takutnya resikonya, Mas. Iya. Aku misal khawatir rugi, khawatir gagal dan sebagainya. Justru kalau kita nggak berani mengkalkulasi, kalau kita semisal anak mahasiswa itu kan harus punya riset bagaimana ini kalau dijadikan usaha peluang bisnis itu kan semacam studi kelayakan bisnis lah ya. Studi kelayakan bisnis itu kan bisa dimitigasi resiko-resiko itu ketika misal aku melakukan ini, antisipasinya apa? Itu harusnya sebenarnya kan harus ada. Nah, menurutku harus dipaksa, harus punya kesadaran diri dipaksa, karena semakin kita tua itu semakin takut, Mas. Dan saya tuh dulu itu dikasih tahu kayak gitu. Nek semakin tua kamu mencoba sesuatu itu semakin takut karena tanggung jawab. Ini kata kunci, Mas. Semakin tua semakin takut resiko. Nggih. Resiko. Istimewa ini tipsnya Mas Nafis, ini perlu diingat teman-teman sekalian bahwa semakin tua semakin takut resiko. Sama dengan Mas Nafis harus segera menikah juga. Semakin tua juga semakin takut untuk menikah. Jadi kena batunya sendiri dia. Yang jelas begini, Mas. Jadi Mas Nafis ini orang yang sangat hebat menurut saya, sangat luar biasa, masih sangat muda, sudah punya 20 gerobak jualan, dan kemarin juga saya sempat lihat di beberapa tempat di Jepara. Rata-rata di Jepara, Mas ya? Jepara Kudus ya. Di Pemalang. Di Pemalang. Jadi ini bisa menjadi inspirasi kita, bisa menjadi tempat belajar. Teman-teman harus perbanyak referensi. Kata Mas Nafis tadi, sekarang sudah banyak YouTube, banyak Google yang bisa untuk belajar. Yang penting semangat untuk membangun mental diri sebagai orang yang harus bisa menatap ke depan yang lebih baik. Begitu Mas Nafis, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman? Itu sih, Mas. Kalau semisal kita lihat pergerakan pemuda-pemuda sekarang itu harusnya malah lebih sukses daripada orang-orang lama, karena sekarang itu orang-orang atau pemuda-pemuda sekarang itu punya akses media yang lebih lihai daripada kemarin, daripada zaman dahulu. Iya. Kalau semisal kita nggak gerak, nanti bonus demografi besok ke depan itu kan besar kan. Indonesia Emas itu 2045 itu. 2045 itu kan besar, kalau nggak kita bikin take action dari sekarang ya nanti kita jadi makanan mereka. Artinya jadi konsumen tok. Iya. Siap. Terima kasih Mas Nafis. Sangat luar biasa. Saya sendiri sudah merasa kagum dan terheran karena Mas Nafis masih muda, jauh dengan saya, masih jauh ini umurnya dengan saya, lebih sangat muda, dan beliau bisa menangkap peluang dari sejak mahasiswa, eksportir stiker keyboard yang sudah kirim ke beberapa negara, dan dulunya di kampus-kampus UIN, kampus IAIN, dan sekarang sudah punya 20 gerobak. Satu hal lagi yang tadi disampaikan Mas Nafis yang menjadi catatan saya, bahwa segera mungkin mumpung masih muda, agar karena muda itu berani risiko, tua semakin takut risiko, termasuk Mas Nafis tidak berani kan. Terima kasih Mas Nafis, semoga inspirasi hari ini betul-betul menjadi semangat baru bagi teman-teman sekalian dan memberikan pencerahan buat kita semua. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KJ Planner Academy. Waalaikumsalam.